Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan studi kelayakan bisnis secara daring. Untuk perkuliahan ke-6 ini, studi kelayakan bisnis, kita akan membahas tentang aspek keuangan. Pada pertemuan yang kelima, kita sudah mempelajari studi kelayakan bisnis dari segi aspek sumber daya manusia. Sekarang untuk perkuliahan yang ke-6, kita akan bahas tentang aspek keuangan. Aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis ini bertujuan untuk mengetahui perkiraan pendanaan dan aliran kas proyek atau bisnis, sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya rencana bisnis yang dimaksud. Aspek keuangan berguna untuk menentukan rencana investasi melalui perhitungan biaya dan manfaat yang diharapkan dengan membandingkan antara pengeluaran dan pendapatan, seperti ketersediaan dana, biaya modal, kemampuan proyek untuk membayar kembali dana dalam waktu yang telah ditentukan, dan menilai apakah proyek tersebut akan dapat berkembang terus atau tidak. Dalam aspek keuangan ini meliputi yang pertama itu kebutuhan dana serta sumbernya, penentuan kebijakan aliran kas, kajian mengenai biaya modal, yang keempat itu analisis sensitivitasnya, yang kelima penilaian rencana bisnis melalui metode PI, NPF, IRR, PP, dan BEP. Yang keenam yaitu menentukan leasing atau membeli terhadap aktivitas tetap, dan yang ketujuh yaitu proses pemilihan prioritas bisnis. Untuk kebutuhan dana ini atau aktiva tetap kita bedakan menjadi dua, yaitu aktiva tetap yang berwujud dan aktiva tetap yang tidak berwujud. Untuk aktiva tetap yang berwujud yaitu seperti tanah dan pengembangan lokasi, bangunan dan perlengkapannya, pabrik dan mesin-mesinnya, serta aktiva tetap lainnya. Sedangkan aktiva tetap yang tidak berwujud yaitu biaya-biaya pendahuluan, biaya sebelum operasi. Sedangkan kebutuhan dana untuk modal kerja, di sini kita bedakan menjadi dua, yaitu modal kerja secara bruto dan modal kerja secara neto. Modal kerja secara bruto yaitu meliputi kas, surat berharga, piutang maupun persediaan. Sedangkan modal kerja neto yaitu aktiva lancar dikurangi utang jangka pendek. Sedangkan sumber-sumber dana bisa didapatkan dari modal asing maupun dari modal sendiri. Sumber dana yang dibiayai dari modal asing seperti pinjaman dari dunia perbankan, pinjaman dari lembaga keuangan seperti modal ventura, asuransi, leasing, dana pensiun atau lembaga keuangan lainnya. Serta yang terakhir yaitu pinjaman dari perusahaan non-bank. Sedangkan sumber dana yang berasal dari modal sendiri seperti setoran dari pemegang saham, cadangan laba maupun dari laba yang belum dibagi. Itu adalah sumber-sumber dana untuk suatu proyek atau bisnis. Sedangkan biaya kebutuhan untuk investasi kelayakan bisnis itu ada 3 periode atau 3 tahapan, yaitu yang pertama biaya pra-investasi. Biaya pra-investasi ini meliputi biaya pembuatan studi dan biaya pengurusan izin-izin, baik izin IMB maupun izin gangguan dan izin AMDAL dan lain-lain. Yang kedua yaitu biaya pembelian aktiva tetap, di mana aktiva tetap yang berwujud seperti tanah, mesin, bangunan, peralatan, inventaris kantor, aktiva berwujud lainnya, dan aktiva tetap tidak berwujud seperti goodwill, hak cipta, dan lisensi. Yang ketiga yaitu biaya operasional,
Biaya operasional di sini yaitu seperti upah dan gaji karyawan, biaya listrik, biaya telepon dan air, biaya pemeliharaan, biaya pajak, premi asuransi, biaya pemasaran, dan biaya-biaya lainnya. Kita selanjutnya akan membahas tentang arus kas atau cash flow. Arus kas atau cash flow di sini yaitu penerimaan kas yang berasal dari yang pertama itu hasil penjualan investasi jangka panjang, aktiva tetap atau adanya penurunan aktiva tidak lancar yang diimbangi dengan penambahan kas. Yang kedua itu adanya emisi saham maupun penambahan modal oleh pemilik dalam bentuk kas. Yang ketiga itu pengeluaran surat tanda bukti utang serta bertambahnya utang yang diimbangi dengan penerimaan kas. Yang keempat yaitu berkurangnya aktiva lancar selain kas yang diimbangi dengan adanya penerimaan kas. Misalnya berkurangnya persediaan barang dagangan karena adanya penjualan secara tunai. Dan yang terakhir yaitu adanya penerimaan kas, misalnya sewa, dari bunga maupun dari dividen. Sedangkan pengeluaran kas dapat disebabkan yaitu yang pertama karena pembelian saham atau obligasi dan aktiva tetap lainnya. Yang kedua itu penarikan kembali saham yang beredar dan pengembalian kas perusahaan oleh pemilik perusahaan. Yang ketiga itu pembayaran angsuran atau pelunasan utang. Yang keempat, pembelian barang dagangan secara tunai sehingga mengeluarkan pengeluaran kas secara tunai. Yang kelima yaitu pengeluaran kas untuk membayar dividen, pajak, denda, dan lain sebagainya. Jenis-jenis arus kas yang berkaitan dengan suatu usaha di sini ada 3 yaitu yang pertama initial cash flow atau kas awal. Yang kedua yaitu operational cash flow atau kas yang diterima dan dikeluarkan pada saat operasi usaha. Yang ketiga yaitu terminal cash flow atau kas yang diterima pada saat usaha tersebut berakhir. Untuk operational cash flow di sini ada rumusnya. Apabila investasi tersebut tanpa menggunakan hutang, maka rumusnya yaitu OCF atau operational cash flow sama dengan IET ditambah penyusutan. Namun apabila investasinya tersebut menggunakan utang, maka operational cash flow sama dengan IET plus penyusutan plus bunga atau 1 dikurangi tag atau pajak. Sedangkan rumus penyusutan metode garis lurus yaitu nilai aktiva dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis suatu peralatan atau perlengkapan. Untuk kriteria penilaian investasi dalam studi kelayakan bisnis ini dianggap bisnis atau proyek tersebut layak atau tidak layak, kita menggunakan yaitu yang pertama payback period atau PP. Yang kedua itu average rate of return atau IRR. Yang ketiga itu menggunakan net present value atau NPV. Yang keempat yaitu menggunakan internal rate of return atau IRR. Selanjutnya yang menggunakan profitability index atau PI. Dan yang terakhir yaitu sebagai berbagai rasio keuangan seperti rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Kita akan bahas satu persatu yaitu arus kas atau cash flow tadi, yaitu jumlah uang yang masuk dan keluar dalam perusahaan mulai dari investasi dilakukan sampai berakhirnya investasi. Yang dimaksud dengan payback period atau PP yaitu metode penilaian terhadap jangka waktu pengembalian investasi suatu proyek atau usaha. Average rate of return atau IRR yaitu cara mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba
sebelum pajak dengan rata-rata investasi. Net Present Value atau NPV yaitu perbandingan antara PV kas bersih dengan PV investasi selama umur investasi tersebut. Internal Rate of Return atau IRR yaitu alat untuk mengukur tingkat pengembalian hasil intern. Yang terakhir yaitu Profitability Index atau PI merupakan rasio aktivitas dari jumlah nilai sekarang penerimaan bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi selama umur investasi tersebut. Mari kita bahas persatu-satu rumus maupun cara perhitungan dari masing-masing investasi. Yaitu pertama kita menggunakan PP, payback period. Rumus payback period di sini yaitu nilai investasi atau initial cash flow dibagi cash flow dikali 1 tahun. Jika periode pengembalian itu lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan, maka suatu investasi atau perusahaan itu dinyatakan layak untuk melakukan investasi. Namun demikian, jika periode pengembalian itu lebih lama atau melebihi waktu yang telah ditentukan, maka suatu proyek atau bisnis tersebut tidak layak atau ditolak untuk dilakukan investasi. Mari kita lihat contoh untuk perhitungan payback period. Di sini pada tahun 2020 PT Jaya Sentosa investasi dengan modal sendiri yaitu 6 miliar. Sedangkan modal kerjanya 2 miliar. Umur ekonomisnya 5 tahun. Disusutkan laba setelah pajak selama 5 tahun yaitu tahun pertama 1 miliar, tahun kedua yaitu 1 miliar 150 juta, tahun ketiga 1 miliar 300 juta, tahun keempat 1 miliar 450 juta, sedangkan tahun yang kelima yaitu 1 miliar 600 juta. Di sini kita akan digunakan atau untuk menghitung berapakah PP, IRR, NPV, IRR maupun PI layak atau tidak layak usaha atau investasi proyek ini. Mari kita bahas pengerjaannya yaitu penyusutan. Penyusutan di sini yaitu investasi, rumusnya dikurangi modal kerja dibagi umur ekonomis. Di sini investasinya itu sebesar 6 miliar rupiah, dikurangi modal kerjanya itu 2 miliar, dibagi umur ekonomisnya yaitu selama 5 tahun, sehingga 4 miliar dibagi 5 tahun akan dapatkan sebesar penyusutan selama 1 tahun yaitu 800 juta rupiah per tahun. Kita lihat tabel cash flow-nya dalam miliar DF, rumus DF yaitu pajaknya yaitu untuk tahun pertama yaitu 1 dibagi 1 plus T pangkat 1. Tahun kedua yaitu 1 dibagi 1 plus 0,2 yaitu karena pajaknya bunganya sebesar 20% atau 0,2. Jadi untuk tahun pertama itu 1 dibagi 1 ditambah 0,2 pangkat 1. Yang kedua yaitu 1 dibagi 1 plus 0,2 pangkat 2 sampai dengan tahun yang kelima yaitu 1 dibagi 1 plus 0,2 pangkat 5. Mari kita lihat masing-masing rumusnya yaitu tahun pertama atau tahun 2016 IET-nya yaitu sebesar 1 miliar rupiah atau laba setelah pajak. Tahun pertama itu 1 miliar, penyusutannya tadi sudah diketahui 800
juta rupiah per tahun. Prosesnya yaitu IET pajak laba setelah pajak ditambah penyusutan DF-nya untuk tahun pertama yaitu sebesar 20%, 2% untuk tahun pertama itu sebesar 0,833 sehingga PV kas bersihnya yaitu 1.800.000.000 rupiah dikali 0,833 hasilnya 1.499.400.000 rupiah sampai dengan tahun kelima ini itu 1 juta tahun 2020 IET-nya 1.600.000 penyusutannya 800. Jadi prosesnya itu 1.600.000 ditambah 800 yaitu sebesar 2.400.000. Laba atau pajaknya atau bunganya yaitu 20% untuk tahun kelima yaitu sebesar 0,402 sehingga PV kas bersihnya yaitu 2.400.000 2.400.000.000 rupiah dikali 0,402 sehingga PV kas bersihnya sebesar 964.800 rupiah sehingga jumlah PV kas bersihnya ini total di keseluruhan yaitu 6.117.900.000 rupiah. Untuk menghitung payback periodnya berdasarkan soal yang tadi yang pertama itu umur investasi 5 tahun tadi PV bersihnya sebesar 6.117.900.000 rupiah. Jika tiap tahunnya sama investasi dibagi kas bersih per tahun kali 1 tahun. Ini apabila tiap tahunnya itu berbeda, maka investasinya 6 miliar. Proses pertama yaitu 1.800.000 jika 6 miliar dikurangi 1.800.000 untuk tahun pertama ada 4.200.000. Untuk tahun kedua yaitu 1.950.000 sehingga 4.200 juta rupiah dikurangi 1.950.000 sehingga untuk proses tahun kedua yaitu sebesar 2.250.000.000. Sedangkan untuk proses ketiga tahun ketiga yaitu dari 2.250.000 dikurangi tahun ketiga itu 2.100.000 sehingga didapatkan investasi yang masih itu 350 juta. Sehingga rumus PP-nya yaitu investasi ini 350 juta dibagi dengan tahun yang berikutnya yang tidak bisa dibagi, yaitu kita sudah masuk tahun ketiga. Tahun ketiga kita 2018 sudah mendapatkan 350 juta rupiah, sehingga tahun keempat tidak usah kita hitung, sehingga rumusnya itu 350 dibagi 2.200.000 ini tahun keempat dikali 12 bulan, sehingga didapatkan 1,9 bulan atau 2 bulan, sehingga payback period yaitu 3 tahun, yaitu tahun 1, 2, 3 tahun 2018 3 tahun lebih 2 bulan. Sehingga apabila PP ini kurang dari umur investasi, maka proyek tersebut layak untuk dijalankan karena investasinya ini 5 tahun, periode payback periodnya ada 3 tahun 2 bulan, maka PP di sini kurang dari umur investasi atau kurang 3 tahun 2 bulan kurang dari 5 tahun sehingga
proyek ini layak untuk dijalankan atau diteruskan. Kita akan menghitung average rate of return atau IRR atau rata-rata pengembalian bunga. Rumus dari IRR di sini yaitu rata-rata IET dibagi rata-rata investasi kali 100%. IET di sini yaitu yang tadi ini 1 miliar sampai ini akhirnya diketahui jumlah IET ini yaitu 6 miliar 500 juta rupiah. Jadi rata-rata IET-nya di sini yaitu total IET ini 6 miliar 500 juta dibagi umur ekonomisnya itu selama 5 tahun bagi 5, sehingga rata IET-nya ada 1 miliar 300 juta rupiah. Kita hitung rata-rata investasi. Rumus dari rata-rata investasi itu investasi dibagi 5 selama 5 tahun. Investasinya itu 6 miliar dibagi 5, sehingga rata-rata investasinya adalah 1 miliar 200 juta. Sehingga IRR di sini yaitu rata-rata IET itu rata-rata IET-nya kita ketahui yaitu 1 miliar 300 dibagi dengan rata-rata investasi. Rata-rata investasi di sini kita ketahui sebesar 1 miliar 200 juta rupiah. Sehingga IRR ini 1 miliar 300 dibagi 1 miliar 200 dikali 100%. Ada sebesar 1,083% atau kita bulatkan 1,08%. IRR dikali investasi apabila lebih besar dari modal kerja, maka proyek tersebut layak untuk dilanjutkan atau diteruskan. Sehingga rumusnya yaitu IRR dikali investasi. IRR-nya diketahui sebesar 1,08% dikalikan investasinya yaitu 6 miliar rupiah, sehingga didapat hasil sebesar 6 miliar 480 juta rupiah, sehingga modal hasil ini lebih besar daripada modal kerjanya yaitu 6 miliar rupiah, sehingga dengan demikian proyek atau bisnis ini layak bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Kita akan bahas tentang Net Present Value atau NPV. Net Present Value di sini yaitu perbandingan antara PV kas bersih dengan PV investasi selama umur investasi. Rumusnya yaitu NPV sama dengan total PV kas bersih dikurangi PV investasi. Apabila jika NPV-nya itu positif, maka proyek itu dapat diterima atau dapat dilanjutkan. Selanjutnya itu Profitability Index atau PI, merupakan rasio aktivitas dari jumlah nilai sekarang penerimaan bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi selama umur investasi. Rumus PI yaitu total PV kas bersih dibagi PV investasi. Apabila jika PI ini lebih besar dari 1, maka proyek tersebut diterima. Namun demikian apabila PI-nya itu kurang dari 1, maka proyek akan ditolak. Kita contoh yaitu kita akan menghitung NPV-nya. Di sini investasinya adalah 6 miliar, rumus NPV-nya ada total PV kas bersih, dikurangi PV investasi 6 miliar, sehingga NPV-nya sama dengan 6.107.900.000 rupiah dikurangi investasinya itu sebesar 6 miliar, sehingga NPV-nya didapat 117
Rp900.000. Dengan NPV-nya itu bernilai positif, maka proyek tersebut layak atau dapat diterima atau dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Kita akan menghitung profitability index atau PI. Rumus dari PI yaitu total PV kas bersih dibagi PV investasi. Total PV kas bersihnya itu Rp6.117.900.000 dibagi PV investasi itu Rp6 miliar, sehingga hasilnya adalah 1,02. Jika PI-nya itu lebih besar dari 1, maka proyek tersebut diterima atau dapat dilanjutkan, layak. Apabila PI-nya itu kurang dari 1, maka proyek itu ditolak. Sehingga berdasarkan hasil perhitungan profitability index di sini, PV-nya itu sebesar 1,02, maka 1,02 itu lebih besar daripada 1, sehingga proyek ini dapat diterima atau layak untuk dilanjutkan ke periode berikutnya. Kita akan menghitung IRR. Di sini kita IRR yang bandingkan dengan yang pajaknya 20% dengan pajak 21%. Yang pajak 20% adalah kutub nilai NPV yang bersisi positif, hasilkan yang positif. Sedangkan yang di bawah di sini itu dengan bunga 21% adalah kutub nilai NPV yang bernilai negatif. Kita lihat yaitu rumus NPV-nya itu PV kas bersih dikurangi PV inventaris. PV kas bersihnya itu Rp6.117.900.000 dikurangi PV inventaris sebesar Rp6 miliar, sehingga NPV-nya di sini diketahui Rp117.900.000. Sedangkan yang di bawah ini dengan bunga 21% yang bernilai NPV negatif karena PV kas bersihnya adalah Rp5.977.950.000 dikurangi dengan PV investasi itu sebesar Rp6 miliar, sehingga nilai NPV-nya di sini itu minus Rp22.050.000. Sehingga kita hitung internal rate of return di sini atau IRR di sini, itu rumus IRR sama dengan I pertama ditambah total PV positif dikurangi investasi dibagi total PV positif dikurangi total PV negatif dikali I2 dikurangi I1. Sehingga IRR adalah I1-nya investasi yang pertama itu sebesar 20%. Ditambah total PV positif adalah Rp6.117.900.000 dikali investasinya yaitu Rp6 miliar. Dibagi total PV positif Rp6.117.900.000 dikurangi total PV yang negatif tadi sebesar Rp5.977.950.000 dikali 21% dikurangi 20%, sehingga didapatkan IRR di sini adalah 20,42%. Jika IRR ini lebih besar dari bunga pinjaman, maka proyek tersebut diterima. Namun demikian, apabila IRR tersebut kurang dari bunga pinjaman, maka proyek akan ditolak atau tidak dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.
Kesimpulan dari perhitungan IRR di sini yaitu karena IRR-nya sebesar 20,42%, maka ini adalah lebih besar dari bunga pinjaman. Bunga pinjaman itu sebesar 20%, sehingga proyek ini dinyatakan dapat diterima atau layak untuk dilanjutkan ke jenjang berikutnya. Selanjutnya yang terakhir ya tentang pilihan leasing atau beli. Biaya leasing itu dapat dihitung dengan rumus NAL sama dengan I0 dikurangi jumlah LT kurangi 1 min T ditambah T kali dep T dibagi akurase 1 ditambah 1 min T kali KB, di mana NAL di sini itu net advantage of leasing. I0-nya di sini itu harga mesin atau aktiva tetap. LT-nya di sini itu pembayaran sewa secara periodik. Dep-nya ini, dep T di sini itu jumlah beban penyusutan selama periode T. KB-nya di sini itu biaya hutang sebelum pajak, T-nya itu tarif pajak, dan N-nya di sini itu umur penyusutan dan umur ekonomis. Kriterianya jika nilai NAL-nya itu sama dengan 0, maka biaya membeli sama dengan biaya leasing. Namun demikian, apabila NAL-nya itu lebih dari 0, maka biaya untuk membeli lebih besar dari biaya leasing. Dan yang terakhir, apabila nilai NAL itu kurang dari 0, maka biaya untuk membeli lebih kecil dari biaya leasing. Demikian materi perkuliahan yang ke-6 ini dapat saya sampaikan. Dari pertemuan ke-6 ini, mahasiswa bisa mengetahui perhitungan apa itu gimana hitungnya PP, payback period, NPV, IRR, IRR, dan biaya leasing atau beli. Sehingga nanti diharapkan mahasiswa dalam membuat studi kelayang bisnis dari segi keuangan ini mengacu pada materi yang sudah saya sampaikan, apakah proyek atau bisnis ini dapat diterima atau layak, atau proyek atau bisnis ini ditolak, tidak dapat dilanjutkan ke jenjang berikutnya, tidak dapat dilakukan oleh kita laksanakan untuk investasi atau bisnis kita. Demikian yang materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi perkuliahan ke-6 ini, studi kelayang bisnis dari aspek keuangan, dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.